Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianti. Saya dari F22D dengan NIM 22416255201057. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan memaparkan proses analisis data dan pembangunan model untuk prediksi penyakit jantung dengan menggunakan super vector machine atau SPM. Dibuatkannya video ini adalah untuk menyelesaikan studi case dari mata kuliah machine learning. Jadi untuk proses analisis data dan pembangunan model dengan SPM ini kita menggunakan dataset dari Kaggle. Untuk datasetnya sendiri yang digunakan adalah dataset heart disease yang dari UCI. Dan dataset ini dia memiliki 13 atribut seperti age, sex, kemudian ada CP atau chest pain type, kemudian ada trace BPS, ada col atau kolesterol, dan beberapa atribut lainnya. Nah, ada satu atribut juga, jadi salah satunya ini adalah labelnya. Jadi condition ini dia adalah label dari dataset ini. Jadi kalau 0 ini dia sehat atau tidak terdeteksi penyakit. Yang satu ini dia terdeteksi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mendownload file CSV ini. Karena saya sudah mendownload file CSV dari dataset ini, jadi langkah selanjutnya adalah analisis data dan pembangunan model SPM. Untuk langkah pertama adalah mengupload file CSV yang telah di-download tadi ke dalam Colab. Jadi bisa menggunakan Colab atau Jupyter Anaconda. Cuman pada kesempatan kali ini saya menggunakan Google Colab. Jadi cara uploadnya adalah masuk ke bagian upload ini, kemudian tinggal pilih file yang akan di-upload. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita menggunakan dataset heart yang thesis tadi yang sudah di-download dari Kaggle, jadi langsung upload yang ini. Karena saya sudah menguploadnya sebelumnya, jadi langkah selanjutnya adalah menampilkan dataset ini atau menarik dataset ini untuk ditampilkan dalam bentuk data frame di dalam Colab. Ini adalah perintah untuk memanggil atau menampilkan file CSV yang sudah di-download tadi yang berasal dari Kaggle untuk ditampilkan di dalam Google Colab. Jadi parameternya ini atau path dari si filenya ini kita masukkan ke bagian ini untuk dibaca dan ditampilkan isi filenya. Di sini hanya 5 data yang ditampilkan karena di sini perintahnya adalah df head. Selanjutnya adalah tahap pemrosesan data. Nah, untuk analisis data agar data yang digunakan bisa bersih gitu. Jadi dilakukan pemrosesan data. Selain itu juga untuk mengenali seperti tipe data, ada berapa kolom atau lain sebagainya. Jadi langkah pertama untuk tahap pemrosesan ini adalah mencari informasi dari dataset yang digunakan tadi. Jadi ini adalah bagian dari hasil informasinya. Jadi di sini ada kolomnya ini ada berapa, kemudian ada tipe datanya. Di sini integer dan float. Kemudian ada
deskripsi dari setiap variabel yang ada di dalam dataset tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu adanya missing value. Nah, missing value ini adalah data yang kosong. Dari hasil yang didapatkan dari 13 variabel yang ada di dalam dataset, semuanya tidak terdapat missing value. Jadi presentasinya 0 karena tidak memiliki missing value. Biasanya kalau terdapat missing value di dalam dataset itu bisa dilakukan dengan penghapusan kolom missing value tersebut atau juga mengisinya dengan menggunakan nilai rata-rata. Lanjut ke tahap pra-pemrosesan selanjutnya. Itu adalah menampilkan adanya duplikat data pada dataset tersebut. Dari hasilnya ini, hasil yang didapatkan adalah 0. Jadi dataset hard disk yang dari Kaggle tadi, dia tidak memiliki data yang duplikat. Langkah selanjutnya adalah untuk mendeteksi outlier. Biasanya outlier ini bisa dilakukan pengecekan dengan menggunakan box plot. Ini adalah hasil dari deteksi outlier dengan menggunakan box plot. Ini ada beberapa variabel dari dataset tadi. Di sini ada yang terdeteksi memiliki outlier. Salah satunya ada pada variabel col atau kolesterol. Jadi ada satu data yang dia memiliki nilai yang ekstrim dibandingkan dengan nilai-nilai pada variabel yang lain. Karena terdeteksi memiliki outlier, jadi langkah selanjutnya adalah menghapus outlier yang ada pada variabel kolesterol. Hasil dari penghapusan outlier tersebut akan seperti ini. Jadi perbandingannya data yang di atas nilai 500 ini dia dihapus. Jadi tampilannya hanya akan seperti ini. Jadi pada tahap setelah penghapusan outlier adalah tahap mempersiapkan label tersebut untuk dapat digunakan pada proses pelatihan model. Setelah mempersiapkan label, langkah selanjutnya adalah melakukan scaler atau membuat agar data set yang telah diolah pada tahap pemrosesan tadi untuk lebih stabil saat digunakan pada proses pelatihan model. Di sini menggunakan robust scaler. Jadi dataset yang telah diolah sebelumnya itu akan dibagi menjadi dua jenis dataset, ada data uji dan juga data latih. Nah, perbandingan pembagian dataset ini yaitu 80% untuk data uji dan 20% untuk data latih. Nah, langkah selanjutnya adalah tahap pelatihan model. Jadi model yang digunakan pada proses analisis dan pembangunan model deteksi penyakit jantung ini adalah model super vector machine atau SVM. Jadi di sini saya menggunakan kernel dari polinomial. Jadi dalam SPM ini dia memiliki beberapa jenis kernel itu seperti linear dan RBF. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya memilih kernel polinomial karena dari perbandingan hasil akurasi yang didapatkan, kernel polinomial memiliki hasil akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kernel yang lainnya. Kemudian untuk membuat akurasi lebih baik, jadi langkah selanjutnya adalah melihat nilai terbaik. Jadi dengan menggunakan grid search CP. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk
kernel polinomial. Jadi untuk menentukan nilai terbaiknya. Di sini hasil yang didapatkan untuk C-nya ini nilainya 1, kemudian degree-nya adalah 2 dengan perolehan base score itu ada di 0,83 sekian. Setelah melakukan pelatihan model, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil dari model tersebut. Jadi di sini menggunakan akurasi skor. Jadi hasil akurasi yang didapatkan dengan menggunakan metode SPM ini adalah sebesar 0,79 sekian. Ini adalah hasil dari proses pelatihan model dengan menggunakan SPM atau supervectorism. Jadi untuk mempermudah proses analisis data dibuatkan juga convolution matrix. Jadi convolution matrix yang didapatkan dari data yang telah diproses tadi adalah label sehat yang terdeteksi benar sehat itu 31, kemudian label sehat tapi terdeteksi salah atau memiliki penyakit jantung itu ada 5, kemudian label yang memiliki penyakit jantung dan terdeteksi benar dia ada 16, dan label yang memiliki penyakit jantung dan terdeteksi sehat itu ada 7. Sini hasil model itu lebih dominan benar memprediksi yang memiliki label sehat. Selain dengan convolution matrix, di sini saya juga menambahkan grafik ROC atau kurva ROC. Jadi dari hasil dataset yang telah diolah, hasil ROC atau kurva ROC ini semakin meningkat dan hasil AUC yang didapatkan itu 0,85 dengan hasil bahwa semakin tinggi AUC berarti model semakin baik dalam memprediksi seseorang yang memiliki penyakit jantung. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.